berdiam di dalam aku. Satu hal yang cinta, menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembahmu Kau yang hidup dan menikmati kekurangan. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataranmu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembahmu Kau yang hidup dan menikmati lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu Kau layak hidup dan menikmati kekuranganmu. Dan menikmati kekuranganmu. Menikmati semua kekuranganmu. Haleluya. Engkaulah perlindungan bagi kami yang tahu segalanya. Terima kasih Yesus. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu Yesus,
Kau perlindungan bagiku, kau beri kelepasan, kau beri kemenangan. Ku bersyukur, padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku mengasihimu. Amin. Yesus, kau perlindungan bagiku, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha tinggi. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata aku. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sunyi berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, aku anakmu, layakkanlah seluruh
hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguh rencanamu ya Abah. Ini hidup kami, pakailah menurut kehendak hatimu, sesuai rencanamu Bapa. Biarlah roh kami semakin kuat, tumbuh lebih dewasa. Terima kasih Tuhan buat hadiratmu, buat lawatanmu. Berdoa Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Jehovah Rafa, penyembuh yang ajaib, menyembuhkan yang sakit. Jehovah Jireh, menyediakan keperluan umatmu. El Shaddai, Kau Allah yang berada bersama kami, menyertai, menghibur dan menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih Abah, kami mengucap syukur untuk pagi ini Bapak, sebelum kami menerima pesan firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menjadi guidance, pedoman buat setiap langkah kami. Terima kasih Bapak. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai sesuai rencanamu, bentuk kami melalui kebenaran firman. Urapi hamba, urapi kami semua, urapi Pak Andi dalam Yesus. Silakan Pak. Bapak Ibu, mari kita satukan hati lagi, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal hanya di dalam satu nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan memuji, menyembah Engkau, dan Tuhan telah melawat kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak mengerti apapun juga. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Suara saya kedengaran ya? Jelas Kedengaran Pak. Pak. Shalom. Terima kasih Pastor Darius buat pujian dan penyembahannya. Kita semua merasakan hadirat Tuhan. Pujian yang begitu indah. Kita percaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan melawat kita. Tuhan akan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi ini kita mau sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama Pak John dan Pak Kenli dan Ibu Hening yang sudah memberi saya kesempatan untuk belajar membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari nggak semakin mudah. Kita melihat dunia semakin tidak baik-baik. Baru-baru ini kita mendengar Iran dan Israel saling melancarkan rudal-rudal yang mematikan. Itu dalam kehidupan dunia. Bagaimana Bapak Ibu dengan kehidupan kita? Apakah hari-hari ini kita sedang sakit? Apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah hubungan, masalah pekerjaan? Apakah usaha kita sedang sakit, finansial kita? Atau mungkin kita sedang mengalami masalah mental dan kejiwaan? Atau masalah-masalah lain di dalam kehidupan ini. Kita percaya ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Bukan hanya kekuatan, tapi Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk memberikan kita yang terbaik. Kita mau belajar sama-sama apa kata firman Tuhan mengenai pengenalan akan Yesus dan apa dampaknya bagi kita ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu,
sebagai orang percaya, kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita tidak mau mengenal Tuhan kita itu hanya di permukaan. Tetapi kita mau bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kualitas pengenalan kita akan Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa lama kita menerima Tuhan. Atau misalnya seperti saya, Bapak Ibu. Mama saya Kristen, dari sejak lahir, mama saya sudah membawa saya ke dalam rumah Tuhan untuk diserahkan. Karena saya nggak tahu kenapa hanya saya di antara kami 6 saudara yang dibawa ke mezbah Tuhan saat itu untuk diserahkan. Mungkin karena mama saya beranggapan bahwa doa dia sudah dijawab oleh Tuhan. Merindukan seorang anak laki-laki, dan Tuhan memberikan anak laki-laki. Saya anak kelima dari 6 saudara. Tapi dari sejak kecil sampai sekarang, mengenal Yesus, itu saya harus banyak belajar lagi. Banyak belajar. Jadi bukan seberapa lama kita mengenal Yesus, itu tidak menentukan kualitas hubungan kita, tetapi kita mau lebih dalam lagi bertumbuh mengenal pribadi Yesus, mengenal karakter-karakter Kristus, supaya itu menjadi buah dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Untuk kita mengenal Yesus, kita membutuhkan Roh Kudus yang sudah kita terima. Orang percaya kepada Kristus pasti sudah menerima Roh Kudus. Nah, bagaimana kita untuk menjaga Roh Kudus itu tetap hadir, bahkan memimpin hidup kita, supaya dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah untuk kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Di dalam Hosea 6 ayatnya yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu, melalui kuasa Roh Kudus juga kita dimampukan untuk terus-menerus berdoa secara pribadi. Tanpa berdoa, tanpa pengajaran, tanpa pemuritan, kita tidak akan pernah mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan tanpa mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan-Nya. Tanpa mengenal Yesus secara pribadi, kita tidak akan pernah tahu jalan mana yang harus kita pilih. Kita sehari-hari dihadapkan berbagai pilihan di dalam kehidupan ini. Apakah pilihan-pilihan itu akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan ketidakbaikan? Dengan mengenal Yesus, kita akan diberi kepekaan. Oh, ini loh yang Yesus sukai, yang Yesus mau dalam hidup kita. Oh, ini yang Yesus tidak mau untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan ini, Yesus tidak suka. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan selalu diberi kepekaan. Bahkan apa yang akan terjadi
Tuhan akan beri kita kepekaan. Mungkin kita tidak menyadari Bapak Ibu. Mungkin kita terlalu berharap hal-hal yang besar dalam hidup kita. Sedangkan hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi sesungguhnya itulah Tuhan itu ingin menyatakan ketika kita mengenal Dia secara pribadi. Dia menyatakan hal-hal yang tidak kita pikirkan dan kita tidak terjangkau oleh pikiran kita. Bapak Ibu, puji Tuhan kita di TDP kita sama-sama belajar. Kita saling melengkapi, bahkan kita selalu saling mengingatkan kebenaran tentang firman Tuhan. Dan Tuhan memberi hidup rohani yang baru bagi kita. Tuhan memberi tujuan hidup melalui pengenalan pribadi kita lebih dalam lagi kepada Yesus. Itu memberi kedamaian, memberi kekuatan dan arahan di dalam kehidupan kita. Mengenal Yesus adalah kunci hidup orang Kristen. Di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang dikatakan Rasul Paulus, bagaimana setelah ia mengenal Yesus dan mengubah hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan saya dan kita semua? Apakah kita dengan mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu akan mengubahkan paradigma kita, cara berpikir kita, cara kita berkata-kata, berbicara, bagaimana cara kita mencintai dan mengampuni. Kita memerlukan itu semua supaya destiny atau kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita secara maksimal. Dan tentu sesuai dengan takaran dan ukuran yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Bapak Ibu, kita mau sama-sama berusaha mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih rajin lagi. Kita bangun pagi-pagi, saya percaya selain kita mengucap syukur untuk hari yang baru, kita juga selain memohon doa kita kepada Tuhan, pengharapan kita, pergumulan kita. Tapi kita bangun pagi-pagi di TDP, kita mau belajar sama-sama. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita juga dibangkitkan. Pada saat kita mengalami hal-hal yang kelihatannya berat, apakah kita sakit, apakah pekerjaan kita sedang bermasalah, apakah kita mengalami masalah yang sulit, hubungan suami istri, hubungan kita sama anak-anak, atau hubungan kita sama sesama teman, di komunitas, apapun Bapak Ibu, kita tidak terlepas semua dari permasalahan itu. Tetapi dengan kita mengenal Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Daniel 11 ayatnya yang ke-32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita bangun pagi-pagi, itu adalah tindakan iman kita. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, mendengar sharing kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh teman-teman kita. Buat saya, sharing dari Bapak Ibu itu adalah real roti kehidupan.
itu melengkapi saya, mengingatkan saya, supaya kita tetap on the track-nya Tuhan. Kita mau terus belajar dan belajar untuk mengenal Tuhan. Supaya pengenalan akan Tuhan selain memberi kita kekuatan, kita percaya ketika kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih melindungi kami. Tuhan menjaga kami. Bahkan Tuhan menyertai kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bagian yang kami mau lakukan bersama-sama, kami mau terus belajar mengenal Engkau secara pribadi. Lebih dalam lagi Tuhan. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan. Dan kami percaya Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik. Pemulihan, kesembuhan, penyediaan-penyediaan yang kami butuhkan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Berkati kami semua Tuhan, sertai kami. Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, jangan pernah tinggalkan kami. Karena kami tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu yang mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami ya Bapa, untuk bisa memuji nama-Mu dan bisa mendengarkan firman Tuhan yang terus mengingatkan kami. Oh Bapa, biarlah kami Tuhan tidak sekedar hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa, mau sepakat berdoa ya Bapa, untuk kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan yang melambangkan kesatuan bangsa. Kami berdoa Tuhan agar kesatuan Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke Tuhan tetap terjaga. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa bisa sehati dan dijauhkan dari berbagai perpecahan dan mengutamakan kepentingan bersama. Pemerintah bekerja dengan sebaik-baiknya dan masyarakat semakin memiliki kedewasaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diraih sejak tahun 1945. Kami Tuhan mau melepaskan berkat Tuhan buat bangsa negara kami. Bangsa negara kami Tuhan akan menjadi negara emas Tuhan Yesus. Bangsa negara kami berkelimpahan ya Bapa dengan semua hasil bumi dan hasil laut dan juga hutan dan lainnya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, setiap pemerintahan yang telah dipilih Tuhan Yesus, mulai dari presiden kami Tuhan, dan sampai dengan jajaran yang terendah RW di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, biar boleh bekerja dengan hati Tuhan, dengan kasih Tuhan, mereka mengasihi masyarakat mereka dan boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak ada korupsi ya Bapak. Bahkan masyarakat juga memiliki kedewasaan Tuhan di dalam bernegara ya Bapak. Kami mau serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk kasus perdagangan manusia yang terus berulang
bahkan berujung dengan kasus kematian para pekerja ilegal tersebut. Kami perlu perhatian lebih besar dan upaya lebih keras dari setiap pihak mengatasi masalah ini sehingga akar-akarnya. Kami mau berdoa sepakat Tuhan untuk perdagangan manusia Tuhan yang terus berulang-ulang dan susah untuk ditelusuri ya Bapak. Dan Tuhan kami mau berdoa untuk para aparat-Mu Tuhan, para anak-Mu yang sedang menyelidiki hal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu sehingga mereka bisa menemukan tokoh-tokoh atau organisasi Tuhan di dalam perdagangan manusia ya Bapak. Engkau yang boleh juga mengingatkan mereka Tuhan Yesus, orang-orang yang melakukan perdagangan manusia, Engkau yang mengisapkan mereka, mengingatkan mereka satu hal yang jahat yang telah mereka lakukan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menggerakkan hati mereka, juga semua anak-anak-Mu, aparat-Mu Tuhan, semua lembaga yang berupaya untuk boleh menangkap hal ini Tuhan, boleh meniadakan perdagangan manusia ini Tuhan Yesus untuk setiap masyarakat di Indonesia, biar kami boleh belajar berhati-hati Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau serahkan para pekerja Tuhan Yesus yang ada di luar negeri ya Bapa, kamu tolong Tuhan jangan sampai mereka pun daya Tuhan Yesus dan diperdagangkan ya Bapa. Engkau tahu Tuhan TKW itu memberikan devisa yang banyak Tuhan bagi bangsa kami. Karena itu perlindungan-Mu juga untuk mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa yang baik dan maha pengasih, kami datang di hadapan-Mu untuk memanjatkan doa bagi bangsa Indonesia. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu bagi para hakim di negeri ini. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mulia mereka. Kuatkanlah mereka agar senantiasa menegakkan keadilan, bersikap adil dan tidak memihak, terbebas dari korupsi dan suap, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Jagalah mereka dari segala godaan dan bimbinglah mereka untuk mengambil keputusan yang benar dan adil, serta mencintai rakyat. Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu atas kondisi kemiskinan yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Sentuhlah hati pimpinan kami agar mereka memiliki kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini. Berikanlah mereka hikmat dan keberanian untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Berkatilah usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan limpahkanlah rezeki-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau akan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Silakan Pak John. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Terima kasih buat. Oke, silakan. Sorry Pak Kendi, agak lemot komputer saya. Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Ya, dengar. Oke. Kesimpulan dari Pak Andi, terima kasih bahwa hari demi hari tidak semakin baik, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan dan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Saya tambahkan satu hikmat yang diberikan oleh Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Amsal 23 ayat 17-18 berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Mari kita semua yang percaya tetap taat dan takut akan Tuhan. Jangan iri pada orang-orang yang mungkin lebih diberkati,
tetapi tidak di dalam Tuhan. Jangan mengikuti jejaknya orang fasik. Dunia tidak semakin baik, perang di mana-mana. Mari kita di antara umat manusia, seiman maupun beda iman, kita tetap berdamai, kita tetap menunjukkan kasih Kristus. Doa kita adalah kita percaya bahwa Tuhan memberikan pengharapan dan Tuhan memberikan jalan yang benar. Pada pagi hari ini, di antara kita semua, janganlah ada yang menyerah jika belum diberkati Tuhan. Seperti lagu ini berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi setiap kita yang setia dan percaya, hanya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Baik, shalom semua. Suara saya terdengarkah? Dengaran Pak. Jelas, Pak. Pak yang melayani, shalom semua. Terima kasih Pak Yus, Pak Jesse, Bu Hening, dan Pak Andi. Silakan untuk doa pagi kita. Apakah ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu mungkin masih ada waktu. Silakan yang mau bersaksi 1-2 orang, singkat dan padat. Ada? Bu Ivi ya, silakan Bu Ivi. Belum. Kirain udah buka audionya, langsung mau itu. Gak bisa Pak, lagi di tempat parkiran. Udah perjalanan ya. Ya. Oke. Pak. Anu, Betul. ya. Firman yang saya dengar gitu ya. Suaranya kurang bagus, Bu. Bu, suaranya kurang bagus. Kurang bagus ya. Iya, agak ini. Bersyukur gitu ya. PDP khususnya itu menguatkan saya yang memang saat ini saya menghadapi hari-hari dan saat ini sudah kemarin Suaranya kurang jelas, Bu. Yang lain jelas atau enggak dengarnya? Enggak, putus. Putus ya, Bu. putus. Baik, Bu, nanti dikasih ke grup aja, Bu, kesaksiannya, Bu, karena suaranya kurang jelas. Ini Ibu Ivi luar biasa. Saya Ya, silakan. cuma bersyukur bahwa melalui teman-teman seiman, melalui ibadah, saya dikuatkan menghadapi semuanya dan membuat saya untuk tidak menyerah dengan keadaan yang saya hadapi. Karena segala sesuatu yang mungkin saya hadapi itu terus dikuatkan oleh doa pagi ini supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan dengan pengenalan akan Tuhan dan betapa Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahan-Nya gitu untuk
saya bisa tetap kuat dengan firman-firman yang teman-teman bagikan, dengan ibadah, walaupun dengan kondisi yang mungkin saya nggak bisa ceritakan atau saya nggak bisa sampaikan, dan Tuhan tahu betapa saya rindu gitu untuk bisa dekat Tuhan, dan saya terus berdoa agar saya tidak menyerah di dalam usaha dan kehendak Tuhan untuk kita selalu dekat. Terima kasih teman-teman. Baik, makasih Bu Ivi. Ini Bu Ivi luar biasa sekali ya. Tetap kuat. Jadi luar biasanya, walaupun dalam perjalanan yang saya melihat dengan konsisten membuat rekapan daripada kita punya khotbah ya, renungan ya di Love to Pray juga Bu Ivi dalam keadaan apapun masih bisa membuat satu rekapan seperti itu ya. Dan hari ini juga kita pagi ini diingatkan lagi tentang Roh Kudus. Semalam kita juga dapat tentang Roh Kudus. Ya Bu Ivi jangan takut ya, Roh Kudus akan terus membimbing dan akan menyertai kita selama-lamanya dimanapun kita ada. Itu yang semalam kita dapat, dan hari ini dikonfirmasi lagi oleh Pak Andi. Kita akan lebih dalam lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Oke, satu lagi ada yang mau bersaksi, silakan. Ada? Bu Tuti mau bersaksi, Bu? Udah buka video? Boleh. Hah? Boleh, Pak. Boleh, silakan. Udah lama nggak bersaksi. Kalau saya dengar tadi Pak Andi mengatakan mamahnya punya anak 6, ya. Baru kemudian Pak Andi keluar yang kelima. Kalau saya anak juga 6, tapi 3-nya cewek di atas ya. Itu kalau saya hamil kemudian punya anak di rumah sakit, anaknya perempuan. Kemudian kedua perempuan, ketiga perempuan. Nah, mertua saya kan orang Totok itu ya, langsung dari RRT turun, selalu bilang cowok, nggak ada cowok, cewek melulu katanya begitu. Ya udah, bagaimana Tuhan ngasihnya cewek dulu. Dan saya berdoa, Tuhan, mertua saya menginginkan anak laki-laki. Tuhan kalau kasihan pada saya, berikan saya anak laki-laki. Nah, doa saya terjawab. Anak keempat lahirlah laki-laki. Puji Tuhan, mertua saya senang sekali. Dia sampai datang ke rumah sakit melihat. Tapi ini mertua laki ya. Kalau mertua perempuan sih biasa-biasa aja. Yang mertua laki itu. Jadi dia menginginkan cucu laki. Itu memang orang kalau dari RRT Tiongkok itu selalu menginginkan cowok. Katanya penerus keluarga. Nah, Tuhan itu baik ya. Dia selalu mendengar akan doa-doa yang saya ucapkan, yang saya minta. Karena Tuhan itu sangat sayang pada anak. Itulah yang saya alami dari hari. Masalah demi masalah sudah saya hadapi sampai saya berumur hampir 80 tahun datang. Terutama di dalam doa pagi ini, kekuatan senantiasa ada. Saya rindu kalau pagi-pagi itu saya sudah setel beker, kalau tidurnya kemalaman kadang-kadang bablas ya. Tapi puji Tuhan saya masih bisa mengikuti ya, seminggu 3 kali maupun 2 kali, tapi tetap konsisten. Terima kasih teman-teman atas doa-doa di dalam setiap hubungan kita, tetap erat ya. Biarpun saya tidak onsite, tidak bisa doa onsite karena ada keperluan ke tempat lain ya. Saya berdoa kalau Tuhan mengizinkan saya, satu waktu kita akan bertemu. Terima kasih Pak Kianli atas waktunya. Terima kasih Bu Tuti ya, luar biasa ya. Itu kesaksian dari keluarga besar saya juga Bu Tuti. Jadi keluarga besar saya tuh minta anak laki-laki. Teman mintanya bukan kepada Tuhan, kepada dewa-dewa gitu ya. Jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, keempat perempuan, lalu anak mereka nasar. Kalau anak laki-laki lahir, dia minta ini akan diadopsi atau akan diserahkan kepada petong
Ya, tepekongnya tepekong macan lagi ya. Nah, akhirnya lahirlah anak kelima, itu saya ya. Begitu satu hari lahir, besokannya langsung saya dipersembahkan di Tepekong di Kerawang ya, Klenteng ya, Tepekong macan dan diadopsi. Makanya waktu muda hidup saya itu seperti macan, galak semua. Siapa yang sedikit apa istilahnya senggol bacok, buat senggol bacok gitu kan. Tapi puji Tuhan saya bisa dimenangkan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu Tuti memang benar ya, kalau orang dari China ya mintanya anak laki-laki, tapi mintanya yang benar ya, seperti itu. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Kita akan berdoa buat permohonan doa. Kita buka audio kita semua. Pak Kenli. Ya Pak, silakan Pandi. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun anak saya, Andrew, yang lagi sekolah di London. Saya mohon Bapak Ibu dukung doa buat Andrew, supaya Andrew tetap di dalam Tuhan dan menemukan destininya di dalam Tuhan, Pak Kenli. Nanti kita juga sama-sama doakan buat Ibu Ivi ya. Kita buka audio kita satukan hati kita, karena pasti nggak mudah. Pak Kenli, gitu aja. Oke, baik. Kita akan buka audio kita. Saya akan tambahkan beberapa pokok doa buat Bu Ivi, buat anaknya Pak Andi yang ulang tahun, dan juga ada permohonan doa dari Ibu Rati, Pak, di grup. Oh, itu dari saya Pak, yang Jimmy adik saya. Ya, Pak. Ya, punya Bu Jimmy Benjamin, adik Bu Esther ya. Oke, kita akan saya lihat dulu di tekannya. Bulannya Jimmy ya Bu. Oke, yuk kita doa. Kita buka nanti Pak Andi untuk doa berkat ya Pak. Oke, sambil saya tambahkan, kita buka audio kita semua. Haleluya. Bapak, kami satukan hati untuk Benyamin, adik kami berdoa. Kami percaya Tuhan Engkau mampu menyembuhkan Benyamin, adik Benyamin. Kami percaya agar sembuh dalam nama kansernya. Percaya Pak Benyamin diciptakan baik. Andi di sekolahnya, pergaulannya, berikan hati yang takut akan Engkau. Doa bagi anak kami Andrew ya. Saya juga berdoa ya Tuhan, percaya mewaris Tuhan anak yang telah menentukan destiny yang baik. jalan Tuhan, juga memberkati Ibu Andrew Tuhan, semuanya dikerjakan dari apa? Dan kami berdoa untuk menjadi berhasil Tuhanmu dan rumah tangga, berkati pekerjaan, buat berhasil kerja di sana ya Bapak. yang penuh dengan harapan kita khusus bagi Ibu Ivi tekanan warisan orang tua ini Tuhan beri perlindungan bagi kita takut bagi teman jawab membantu agar warisan ini dapat dibagikan dengan Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Terima kasih serahkan doa dan kami masing-masing buka jalan buat akan menyertai kami masalah menyertai Ibu Ivi adalah Tuhan yang menolong Haleluya. menyertai Ibu Ivi dan menjadi pembela buat Bu Ivi. Tolong Bu Ivi ya. Di dalam nama itu Kalau Bu Ivi apapun yang dia doa. Terima kasih Bapak. Silakan Pandi. Dibuka Pak audionya. Amsal 23 ayat ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah melewati ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan,
biar Tuhan sendiri yang memberkati kita. Tuhan, kami selalu rindu mengenal Engkau secara pribadi. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari semua hal-hal yang jahat. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau mampu memulihkan, Engkau mampu menyembuhkan, bahkan Engkau mampu memberikan yang terbaik dari setiap pengharapan-pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Terima ya Pak kasih Andi. Mas Sugeng dari Terima kasih Pak Andi. Terima kasih ya Pak Andi. Terima kasih Ibu Desi. Doa mendoakan Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Bu Yuk kita buka Tuti. video kita. Yuk yang katakan ayo gigi palsu, kumis palsu dipakai. Saya bantu ya Pak Andi. Foto, silakan Mulena. 1, 2, 3. Udah Pak. Cuma Iya, satu terima slide. kasih. Ya, Tuhan Berkati berkati kita semua. semua. Terima kasih Bu Lena. Oke, kita tutup ya.